Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan SSI Teol yang merupakan pendeta di GKI Bintaro Utama dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Berbahagia Meski Dalam Bahaya berdasarkan Matius 5 ayat 1-6. Bersama saya, Richard Alexis Tumorang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan untuk mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau yang memberkati semua yang mendengarnya dan dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa, amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 5 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, kalau saudara ditanya, apa arti bahagia bagi saudara? Mungkin jawabannya punya banyak teman, nilai bagus, gadget terbaru, atau bahkan bebas tugas sekolah. Nah, tentu yang saya sebutkan tadi itu tidak salah teman-teman. Namun, benarkah hal itu bisa membuat kita sungguh-sungguh berbahagia? Dalam khotbah di bukit pada Matius 5 ayat 1-6, Yesus memberi definisi berbahagia yang sangat berbeda. Yesus mengatakan bahwa yang berbahagialah adalah orang yang miskin di hadapan Allah, yang bersukacita, yang lemah lembut, serta yang lapar dan haus akan kebenaran. Agak aneh memang, bahagia kok malah di saat kita mengalami yang sangat susah seperti itu. Nah, Matius 5 ayat 1-6 menampilkan Yesus yang mengajar tentang siapa yang sungguh-sungguh diberkati oleh Allah dalam definisi yang berlawanan dengan standar dunia. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang bersukacita adalah mereka yang menyesali dosa dan kerusakan dunia. Orang yang lemah lembut adalah mereka yang rendah hati dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah mereka yang rindu hidup sesuai kehendak Tuhan. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari kenyamanan dan keberhasilan duniawi, melainkan dari hidup dalam kebenaran dan keintiman dengan Allah, bahkan ketika hidup terasa sulit atau penuh tantangan. Teens, ada banyak cara yang ditawarkan dunia untuk mencapai kebahagiaan. Namun, tidak semua cara yang ditawarkan itu menuntun kita pada kebahagiaan sejati. Sebagian besar justru dapat menjerumuskan pada gaya hidup yang hedonis. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita menggantungkan hidup sepenuhnya kepadanya, mengembangkan sikap rendah hati, setia, dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Inilah yang menuntun kita untuk mengalami dan merasakan kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar renungan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberi kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat mengerti apa arti kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang sementara yang ditawarkan oleh dunia. Berkati kami Bapa, agar renungan ini kiranya dapat menjadi berkat dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Bapa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan berkati.